It's what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pratama, NPM 1821020506. Pada kesempatan ini saya masih membahas materi dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang dibimbing oleh Bapak Ervin Yogi Pradikta. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan isi gugatan peradilan agama. Yang pertama, tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Nah, gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR ataupun pasal 142 Rechtsreglement for the Bootleg Western ataupun RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah 1. Penggugat dan ataupun kuasanya. Nah, yang kedua, lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata karena bentuk gugatan lisan. Diatur dalam pasal 120 HIR, pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, yang mencatat gugatan ataupun menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membentuk rakyat kecil yang tidak mampu menunjukkan jasa seorang advokat ataupun kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari ketua pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya. Nah, bentuk dan isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen, antara lain yang pertama, identitas para pihak. Identitas pihak-pihak memuat nama, gelar, ataupun alias, ataupun julukan, ataupun bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan statusnya sebagai penggugat ataupun tergugat. Nah, kalau kumulasi subjektif, mungkin sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Nah, yang kedua, posita ataupun positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi atau bagian posita hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan bagian petita nantinya. Nah, yang ketiga, petita ataupun petitum, yakni isi tuntutan. Butir pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Maksudnya ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Nah, butir tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara ataupun pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung sesuai dan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Nah, sekian video yang bisa saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Tetapi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.